Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin videonya nggak terlalu panjang karena saya hanya akan menjelaskan sebuah istilah yang pernah saya singgung di video sebelumnya. Nah, istilah apakah itu? Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Yakni istilah elastisitas. Nah, kalau kita dengar elastisitas itu kok kayak apa ya? Kayak karet atau apalah sejenis itu. Sebenarnya tidak. Elastisitas ini ada sebuah konsep yang diistilahkan oleh para ekonom untuk mengetahui perbandingan atau perubahan yang dapat mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang punya usaha, kira-kira kenapa sih kalau harga barang yang saya jual ini saya turunkan ternyata kok penjualannya tidak bertambah sama sekali. Nah, perlu diketahui karakteristik sebuah barang itu, seberapa elastis barang yang kalian jual. Nah, singkatnya kayak gitu guys. Jadi elastisitas itu untuk mengetahui kalian jika barang yang kalian jual itu kalian turunkan harganya, kira-kira banyak orang yang membeli atau enggak, atau sebaliknya. Nah, singkatnya kayak gitu. Nah, ini sudah saya rangkum ada 5 diagram guys. Jadi istilahnya elastisitas permintaan dan penawaran itu sama konsepnya. Hanya yang membedakan kalau permintaan itu artinya sudut pandangnya konsumen, sedangkan penawaran itu sudut pandangnya produsen. Nah, kita ambil satu contoh aja ya, yang penting kalian tahu konsep dasar dari istilah ini. Nah, ini ada kurva A yang saya tulis di situ, kurvanya landai. Kalian tahu enggak, kurva landai ini artinya perbandingan antara yang kiri, yakni price atau harga, itu lebih kecil daripada perbandingan Q atau kuantitas yang bawah itu. Nah, itu sudah saya perjelas dengan gambar merah itu, rentangnya lebih kecil daripada yang bawah. Nah, kalau contohnya mungkin dapat saya contohkan barang mewah misalkan. Nah, jika barang mewah itu sebuah jam tangan mewah misalkan, dia apabila diturunkan harganya sedikit saja, maka penjualannya atas barang itu akan naik banyak. Nah, bertambah banyak. Karena apa? Karena dia sudah punya brand, dia memiliki karakteristik yang bagus, sudah punya kualitas yang bagus. Nah, sehingga harga itu sangat berpengaruh terhadap penjualan barang mewah tersebut. Tapi tentunya contoh barang ini kondisional ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa mendeskripsikan atau mencontohkan barang yang lain. Yang penting kalian dapat menjelaskan alasannya. Nah, singkatnya kayak gitu. Terus yang kedua ini ada barang primer, contohnya kurvanya curam kayak gitu. Nah, kenapa kok curam? Nah, ini. Nah, itu kan ada garis yang kiri atau price, itu kurva B. Harga. Jika harganya itu rasionya, rentangnya itu diturunkan sebegitu besar, misalkan barang primer itu kayak apa ya? Kayak nasi misalkan atau beras. Jika diturunkan harganya sebegitu besar rentangnya, maka penjualannya itu akan naik sedikit. Nah, kira-kira kenapa? Padahal itu barang primer, dibutuhkan banyak orang. Nah, tetapi kok penjualannya malah sedikit ketika diturunkan harganya segitu banyak. Nah, rasionya itu nggak imbang. Karena apa? Karena barang primer ini stoknya banyak, supply chain-nya banyak, dia dijual di banyak toko atau banyak tempat, sehingga orang itu mungkin akan membeli tambahan sedikit saja karena dia berasumsi, alah ini barangnya bisa saya beli di toko yang lain kapan-kapan hari, mungkin kayak gitu. Nah, sehingga barang primer ini mungkin dapat menjadi contoh dari kurva yang B.
Nah, singkatnya kayak gitu. Kalau yang A ini berarti dia kurvanya elastis atau landai. Yang B ini berarti dia inelastis atau curam bentuk kurvanya. Nah, ini yang ketiga ada kurva yang nggak curam ya nggak landai, dia 45 derajat. Ini disebut kurvanya uniter gitu. Nanti kalian bisa searching istilah kerennya yang ada di YouTube atau di Google. Nah, kalau kurva yang C ini saya contohkan itu barang sekunder. Barang sekunder itu berarti nggak terlalu penting. Mungkin barang elektronik bisa menjadi contoh misalkan, atau elektronik itu berarti ya kayak televisi atau yang lain. Nah, itu rasio perbandingan harga dan kuantitas itu seimbang. Jadi menaikkan dan menurunkan harga itu mungkin bukan menjadi solusi utama bagi seorang yang terjun di bidang ini atau menjual barang-barang yang memiliki karakteristik sekunder. Karena apa? Karena dia memiliki rasio yang seimbang. Jadi jika dinaikkan sekian persen, mungkin ya penjualannya akan naik sekian persen. Nah, kayak gitu. Jadi kalau orang yang terjun di bidang ini atau menjual barang-barang yang karakteristiknya dia nggak terlalu penting, mungkin dia dapat meningkatkan penjualannya dengan cara lain, bukan dengan menurunkan harganya. Mungkin bisa dengan menambah kualitas, mungkin bisa menambah pelayanan, nah dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Terus yang D ini ada kurva yang bentuknya horizontal. Horizontal ini mungkin contohnya kalian bisa cari contoh yang lebih relevan di tempat kalian. Mungkin kalau saya mencontohkannya kayak makanan tradisional di zaman dahulu, mungkin banyak orang-orang yang masih belum makan makanan nasi. Mungkin banyak dari orang tua kalian yang ada di pedesaan makannya mungkin selain nasi tiwul atau apalah itu. Nah, makanan-makanan kayak gitu dia memiliki kurva yang horizontal kayak gini. Artinya apa? Artinya nah ini bisa kita lihat rasio perbandingan P dan Q-nya itu sangat nggak imbang, sehingga penjualan sebegitu banyaknya kuantitas yang dijual atau diminta konsumen itu nggak akan mempengaruhi harga. Jadi harga ini sangat tidak berpengaruh pada kuantitas barang yang akan dijual. Nah, kayak gitu singkatnya untuk kurva yang D. Nah, yang kurva yang E ini contohnya mungkin bisa kita contohkan obat misalkan atau yang lain. Nah, kalau saya contohkan obat misalkan, berarti kalau kalian sakit kepala mungkin, nah ketika kalian sakit kepala mungkin nanti rasio perbandingan harga dan kuantitas ini juga sangat timpang. Artinya sebesar apapun kenaikan dan penurunan harganya itu tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang akan kalian beli. Artinya ketika kalian sakit kepala, walaupun obatnya itu naik harganya 2 kali lipat, mungkin kalian juga tetap akan membeli itu. Bukan berarti ketika harganya murah, Oskadon yang awalnya satu emplek itu hanya 5.000 terus turun menjadi 1.000, bukan berarti kalian membelinya semakin banyak terus kalian meminumnya yang awalnya 1 tablet menjadi 3 tablet misalkan sekali minum, kan enggak. Nah, sehingga itu tidak akan mempengaruhi permintaan konsumen. Nah, jadi barangnya itu inelastis sempurna istilahnya. Nah, singkatnya kayak gitu guys, terkait dengan karakteristik setiap barang. Itulah kenapa ketika orang ingin menjual sebuah barang, maka dia harus tahu karakteristik barang yang dia jual. Nah, itu untungnya apa? Untungnya ketika dia membuat sebuah keputusan untuk menaikkan atau menurunkan harga, dia mengetahui seberapa besar reaksi permintaan konsumen ke depannya. Nah, ini saya rangkum ada 4 karakteristik. Nanti kalian bisa cari sendiri karakteristik yang lain.
Nah, ini ada barang komplementer atau barang pelengkap. Barang ini sangat dipengaruhi oleh barang lain. Nah, bunyinya kayak gini. Jumlah permintaannya ini akan turun bersamaan dengan penurunan barang pelengkapnya. Nah, kira-kira contohnya apa? Nah, contohnya misalkan kayak motor dan bensin misalkan. Nah, jadi jika penjualan motor ini menurun, maka kemungkinan besar penjualan bensin itu juga akan menurun juga. Nah, artinya apa? Ada derived demand atau ada penurunan permintaan dari motor dan bensin. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ini ada barang substitusi, istilahnya ya kayak barang pengganti gitu aja ya. Nanti contohnya kalian bisa cari sendiri. Kalau saya contohkan mungkin kopi dan teh. Nah, jumlah permintaannya akan turun jika barang penggantinya permintaannya meningkat. Nah, ini karena dia barang pengganti ya guys. Jadi kalau kalian melihat barang yang A ini harganya terlalu mahal, maka kalian berusaha untuk mencari barang penggantinya. Nah, misalkan ketika kopi ini harganya sudah tidak karu-karuan mahalnya, kalian akan mencari barang penggantinya. Misalkan kopi dengan karakteristik lain atau teh dan lain sebagainya. Nah, sehingga bunyinya kayak gitu, dia sangat dipengaruhi oleh barang lain. Nah, yang ketiga ini ada barang inferior. Nah, ini agak aneh juga. Barang ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Artinya gimana? Artinya jumlah permintaannya itu akan turun bersamaan dengan peningkatan pendapatan. Nah, ini unik ya. Jadi ketika pendapatan orang itu naik, bukannya dia menambah barang itu, membeli barang itu semakin banyak, tetapi malah mengurangi konsumsi barang itu. Nah ini kebalikannya. Saya contohkan misalkan makanan tradisional, mungkin ketika orang itu semakin modern, dia semakin uangnya banyak, dia semakin kaya, maka biasanya dia akan mengurangi konsumsi makanan-makanan tradisional yang makanan-makanan pengganti nasi misalkan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dia akan membeli makanan-makanan yang lebih modern. Nah, sehingga permintaan barang itu akan turun. Itulah kenapa ketika kalian menjual makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang berbau-bau pedesaan kayak gitu, yang tidak memiliki branded yang bagus, ketika penjualan kalian menurun, itu artinya kemungkinan di area itu pendapatan mereka meningkat. Terus yang keempat ini ada barang given. Dia bertentangan dengan hukum permintaan. Nah, ini juga unik juga. Nah, bunyinya gini, jika harganya turun, maka jumlah permintaan akan ikut turun. Nah, jika harganya diturunkan, misalkan pakaian bekas, maka jumlah permintaannya juga ikut turun. Artinya orang akan memandang barang itu semakin gak berkualitas, sehingga kita perlu meninggalkan itu. Tetapi jika barangnya harganya semakin naik, maka orang akan berusaha membeli itu. Nah, nilainya malah pada harganya, bukan pada kualitas barangnya. Nah, unik ini juga. Ini namanya barang given. Jadi dua barang ini cukup unik, selain barang komplementer dan substitusi tadi. Oke, gitu ya guys. Jadi sangat penting mengetahui karakteristik barang yang akan kalian jual. Nah, langkah awal dalam membuat keputusan bisnis dalam pasar yang serba dinamis, keputusan untuk mengetahui ini menjadi keputusan kunci atau menjadi poin penting di dalam kalian mengetahui karakteristik barang yang akan kalian jual. Seberapa elastis sih barang ini? Nah, singkatnya gitu ya guys. Mungkin cukup gitu aja. Bagi kalian yang menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa like, share, dan komen. Bantu subscribe juga di channel ini. Oke, sekian dulu, see you.